يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi teman-teman, lanjutan video dari yang pertama kemarin ya. Saat ini nanti kita bisa lihat untuk lobsternya sendiri itu sudah berumur 1 bulan 15 hari, dan untuk ukurannya sendiri itu sudah memasuki 3-6 cm ya. 2-6 cm lah kurang lebih. Soalnya masih ada yang kecil banget dan udah ada yang sampai 6 cm. Tapi mayoritas itu mereka masih 4 cm lah. Masih 4 cm, ada juga yang sudah 5 cm dan ada juga yang sudah 6 cm. Nah teman-teman, di sini kolam yang saya pakai itu ada beberapa. Jadi ini saya mau hitung dari kolam saya yang kecil, itu dari indukan yang beda, umur 1,5 bulan. Ini saya mau masukin ke kolam yang besar. Nah ini akan saya hitung jadi ada berapa sih totalnya. Karena kemarin kan dari satu indukan itu sekitar 150-an ekor ya. Ada 150-an ekor. Ini kayaknya nggak nyampe nih untuk 150 ekor, kayaknya nggak nyampe 150 ekor. Jadi saya mau coba hitung dulu ini kira-kira ada berapa. Nah ini kita coba hitung dulu pakai serokan atau centong juga bisa ya. Jangan temen-temen temuin aja kalau misalnya mau ngitung. Terus hati-hati juga nanti untuk pengambilannya tuh kadang dia capitnya gampang banget copot atau kaki-kakinya. Tapi nggak masalah sih, pasti regenerasi pada saat dia ganti cangkang. Nah untuk lobster ini dia hampir setiap hari ya saya nemuin lobster yang lagi ganti cangkang. Jadi dia itu sering banget ganti cangkangnya, bisa mungkin tuh seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Jadi biasa tuh tanda-tandanya kalau mau ganti cangkang dia menghitam ya cangkangnya. Terus setelah menghitam itu dia bakalan keluar. Nanti saya akan kasih lihat videonya bagaimana sih dia kalau pada saat ganti cangkang lobster yang masih kecil ini. Teman-teman, setelah saya hitung lobster yang tadinya sekitar 150 ekoran itu yang jadi karena dia tingkat kanibalnya tuh sangat tinggi sekali, dia cuma jadi 76 ekoran ya. 76 ekor. Dia ini kalau lagi ganti cangkang bisa teman-teman lihat ya, kayak mati gitu. Dia kayak lemah banget dan cangkangnya itu sangat-sangat empuk. Jadi dia butuh banget pipa atau tempat bersembunyi supaya dia tuh bisa berlindung dari teman-temannya dia yang lain gitu. Jadi pada saat dia ganti cangkang dia resiko banget untuk dia tuh di kanibal gitu. Jadi kanibalnya tuh lobster ini tinggi banget. Makin sempit tempatnya makin gampang dia kanibal. Nah ini kalau misalnya dia baru ganti cangkang tuh dia belum bisa jalan normal, cuma bisa lompat-lompat aja. Jadi dia tuh gampang banget dimakan sama lobster lainnya yang lebih besar atau sama temennya sendiri gitu, kanibal lah. Jadi teman-teman nah bisa lihat nih, ini adalah kulit lobster yang baru saja keluar. Yang tadi itu dia baru saja ganti kulit, dan ini kulitnya. Ini bukan lobster mati ya, jadi ini kulitnya saja. Dan teman-teman bakalan sering banget lihat kulit-kulit kayak gini di kolam nantinya. Hampir setiap hari ada, kalau lobsternya ada banyak tuh hampir setiap hari ada. Nah di sini juga saya ada video lobster saya yang saya taruh di dalam akuarium ya. Warnanya lebih bagus lagi dia kalau misalnya kena pasir, kena lampu. Teman-teman bisa lihat itu birunya dia nyala banget ya. Dan ini pertumbuhannya sedikit lebih cepat karena dalam satu akuarium ini cuma saya taruh 10, dan yang sering saya lihat itu cuma kayaknya tinggal 6 atau 7 aja. Jadi
Saya rasa mungkin yang lainnya apa nggak pernah keluar dari batu-batu atau memang sudah kanibal. Nah ini dia biru banget ya. Kalau di kolam tuh biasanya kelihatannya kayak hitam. Nah nanti dalam beberapa hari mungkin kalau udah hitam banget kayak gini atau biru pekat kayak gini, biasanya dia ganti cangkang. Biasanya kalau udah warnanya nyala kayak gini, biasanya dia ganti cangkang ke cangkang yang berwarna lebih pudar gitu. Untuk contohnya seperti yang di video ini, nah teman-teman bisa lihat ada lobster yang warnanya itu biru muda banget, padahal dia badannya besar ya. Ada yang biru muda, ada yang biru agak gelap. Ini saya rekam di outdoor, jadi untuk warna birunya nggak begitu kelihatan, tapi kelihatan banget yang baru ganti cangkang itu dia warnanya transparan, kayak transparan gitu. Nah itu tuh kalau teman-teman pegang itu tuh empuk banget, dia empuk. Nah kalau di kepiting mungkin istilahnya itu kepiting soka lah ya. Nah kalau di sini mungkin lobster soka gitu. Nah ini bisa dilihat ukurannya beda-beda ya teman-teman. Ini saya ambil videonya pada saat usia lobster sudah udah masuk 2 bulan ini. Udah masuk 2 bulan. Ini 2 bulan itu ada yang sudah sampai ukuran 8 cm lebih. 8 cm lebih, ada juga yang masih berukuran 3 cm teman-teman. Dan paling banyak itu ada di ukuran 5 cm sampai 6 cm. 5-6 cm itu banyak banget. Cuma beberapa ekor aja yang masih bertahan di ukuran 3 cm, cuma sedikit banget sih. Dan untuk yang soka sendiri atau yang kulitnya lunak baru ganti cangkang, itu biasanya kalau diangkat kayak gini dia banyak diam dia karena memang masih lemas ya teman-teman. Jadi lemah kakinya tuh masih lemah, nggak kuat dia buat nopang badannya tuh masih belum kuat. Kira-kira mungkin dia udah seharian, nanti dia kuat lagi tuh kakinya. Nah untuk pelajaran yang paling berharga setelah saya main lobster air tawar ini itu, dia butuh tempat bersembunyi yang banyak. Kasih dia tempat bersembunyi yang banyak dan jangan kasih kolam kecil. Salahnya saya karena masih awal, saya taruh di tempat kolam yang kecil, jadi dia sempat mungkin terjadi kanibalisme di situ tuh banyak. Nah untuk filtrasi sendiri teman-teman bisa kreasiin masing-masing ya. Saya di sini untuk jaga air sih saya pakai filter, saya bikin sendiri dari ember yang saya kasih media. Isinya itu ada karang jahe, biofoam, biobol, terus sama pasir malang merah juga, sama kapas ikan untuk dalamnya. Saya kreasiin sendiri dengan mesin pH-nya ini cuma 1600 ya. Emang udah pasti nggak bakalan bisa nyedot semua kotorannya, tapi setidaknya bisa ada sirkulasi air yang mengalir lah gitu. Nah untuk kolamnya itu sendiri saya pembersihannya itu sekitar, karena saya kerja juga kadang 2 minggu baru saya sedot sedikit-sedikit yang kotornya. Kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu, kadang kalau lagi rajin seminggu gitu. Yang penting airnya itu kita kontrol aja. Kalau misalnya udah kelihatan keruh atau banyak sampah, bisa langsung diganti. Nah untuk di sini itu saya sistemnya tumpang sari ya teman-teman. Jadi untuk kolam lobster ini saya masukkan juga ada ikan moli dan ada juga ikan brassmouth, yang mana ikan brassmouth itu nggak cocok banget ditaruh bareng lobster. Jadi kalau sama ikan moli masih cocok, sama ikan gapi gitu masih cocok, yang ikan-ikan berenang di atas. Karena kalau ikan-ikan yang berenang di bawah nggak tahu nih, saya taruh di dalam tahu-tahu hilang ya, berarti dimakan atau dicapit sama lobsternya kan. Nah jadi teman-teman kalau mau tumpang sari cocoknya itu sama ikan-ikan seperti moli atau ikan-ikan gapi gitu misalnya mau digabung. Jadi pada saat pemberian pakan pun kalau nggak habis bisa dimakan sama si ikan gitu. Jadi pemberian pakannya itu nggak usah pakan moli sendiri, pakan lobster sendiri nggak usah.
digabungin aja jadi satu supaya lebih hemat. Saya rasa cukup untuk video kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk para pemula ya, seperti saya yang ingin mencoba budidaya lobster air tawar ini. Dan kalau teman-teman suka videonya, boleh dibantu share ke teman-teman yang lainnya supaya kita sama-sama sukses bersama. Dan jangan lupa untuk nantikan video-video yang akan datang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.